Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Siap menerima berkat-berkat Tuhan? Amin. Haleluya. Mari saudara kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat pekerjaan, buat keluarga, buat segalanya yang Kau berikan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami umat-Mu, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu sebagai ucapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu Tuhan, karena cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Allah Roh Kudus, Kau jamah kami pribadi lewat pribadi. Yang sakit Kau sembuhkan. Di saat pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Yang susah hati Engkau hiburkan. Yang mengalami masalah Engkau beri jalan keluar yang terbaik Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Kau yang beracara Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Datang pertolonganku, hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Engkau menolong di saat susahku Tuhan, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Engkau sumber kekuatanku,
kekuatan hatiku. Engkau menolong saat susah, tempat perlindunganku. Kemenangan dan perisai di hidupku. Kemenangan, kemenangan. Oh, kemenangan kami Tuhan. Perisai di hidupku. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Kau menara kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami bawa hidup kami saat ini ke hadapan altar-Mu Tuhan. Di saat hati kami terasa berat Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengerti akan beban hidup kami. Namun kami percaya Yesus Allah yang tahu setiap permasalahan kami. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sujud di altar, ku bawa hidupku, kami terima anugerah-Mu Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat di altar. Mari dengan lembut sama-sama katakan, sujud di altarnya. Ku terima anugerah-Mu Tuhan. Ini kami Yesus, ini kami Tuhan, sujud di altar-Mu. Hidupku, barui hatiku,
sesuatu terjadi. Terjadi saat datang di altarnya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Saat datang di altar Tuhan, di bait Tuhan, pemulihan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopang, jalani kehidupan. Kau mengangkatku Tuhan atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Kau tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Kau tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku.
haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Kita mau berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Ku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung satu di hatiku. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari saudara-saudaraku bangkit berdiri. Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama angkat tanganmu. Ku sembah Engkau, Allah. Ku sanjung tinggi hanya Kau satu. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Amin Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan Juru Selamat kami. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau Juru Selamatku. Ini pengakuan kami Tuhan, Kaulah Juru Selamat kami. Kau terang di saat gelap kami. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sama-sama angkat tangan kita. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh Yesus, ku akui Kau Tuhan. Kau terang kami bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Kaulah Juru Selamat kami Tuhan. Engkau terang di saat gelap hidup kami Tuhan. Di saat tidak ada seorang pun yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau Yesus yang dapat kami andalkan. Kaulah Juru Selamat kami Tuhan. Engkaulah terang bagi saat gelap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat kasih dan anugerah-Mu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Kami mau tetap Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di saat firman-Mu disampaikan Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja menjamah setiap kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema Tuhan dalam hidup kami. Dan rema itulah yang membangkitkan iman kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Otoritas surgawi Tuhan melingkupi hamba-Mu. Dan kami anak-anak-Mu siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Saya harap waktu firman Tuhan disampaikan, jemaat tidak ada yang bicara, ya, melamun, ya, supaya saudara konsentrasi untuk menerima firman Allah dan saudara pulang, ya, akan membawa berkat firman itu.
Jemaat yang kasih di dalam Yesus, seringkali saya berkata bahwa kita berada di akhir zaman. Banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Ya, segala tipu daya iblis bekerja luar biasa ya bagi kehidupan manusia. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, Allah menyertai saudara. Saudara tidak perlu takut. Ya, justru di dalam ibadah saudara harus ada sukacita, penuh semangat. Ya, jangan ibadah disertai dengan rasa takut, khawatir dan sebagainya. Bersukacitalah di dalam ibadah. Firman Tuhan mengatakan ibadah itu adalah perintah Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan menyertai dan memberkati orang yang beribadah, ya. Jadi beribadahlah dengan penuh sukacita. Ya. Seringkali saya berkata, saudara jangan tidak beribadah karena takut oleh COVID. Ya, nanti COVID tidak ada, saudara tetap tidak beribadah karena terbiasa sudah tidak beribadah. Ya, dan ini hati-hati. Ini adalah segala tipu daya iblis. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan takut apapun, ya, kecuali takut kepada Allah Sang Pencipta, ya. Jadi itulah sebabnya, ya, kalau saudara hidup mengasihi Tuhan, Tuhan menyertai dan melindungi hidup saudara. Apa yang saudara takutkan di dalam hidup ini, ya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Di dalam tema dituliskan, ya, kekayaan dunia melawan iman, ya. Nah, ini seringkali, ya, tidak dipahami oleh orang Kristen. Orang Kristen jatuh bangun, ya, di dalam dosa. Iman rohnya menjadi lemah karena faktor kekayaan dunia ini. Ya, jadi kita harus memahami tentang arti kekayaan dunia ini dengan benar. Kita akan membaca Injil Matius 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Silakan kalau mau berdiri. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Kita melihat di dalam ayat ini yang kita baca tadi, iblis memakai kekayaan dunia untuk melumpuhkan kekudusan manusia Yesus. Yesus yang penuh Roh Kudus menghardik atau mengusir iblis itu supaya pergi dari hadapan Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, tamak itu tidak pernah puas. Tamak itu adalah sifat iblis, tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah dimilikinya. Di dalam hal ini kita melihat iblis masih ingin disembah, ya, oleh Yesus. Sedangkan iblis tahu bahwa Yesus itu manusia, tapi juga rohnya itu Allah. Maka Yesus disebut manusia Allah. Ya, seperti kita juga disebut manusia Allah, ya. Itulah sebabnya, maaf, saya kadang tempo merasa jengkel dan putus asa. Ya, mengapa kita disebut manusia Allah? Ya, yang roh Allah itu ada di dalam kita. Kita takut. Ini yang saya tidak paham. Kita melihat jemaat yang kasih di dalam Yesus. Masa kita melihat, ya, masa penciptanya disuruh menyembah. Ini perbuatan keji dari iblis. Yesus itu, ya, memang dia inkarnasi sebagai manusia, ya, supaya dia bisa mewakili kita,
ya mati di salib, ya karena dosa-dosa kita. Kalau Yesus tidak inkarnasi menjadi manusia, dia Allah tidak bisa mati. Jadi kematian Yesus itu mewakili kematian manusia. Ya, kebangkitan Yesus itu adalah satu kehidupan yang kekal. Dan itu pun kita akan mengalami sama seperti Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Yesus manusia 100%, juga Allah 100%. Tetapi waktu menghadapi iblis, ya mencoba dia manusia 100%, tapi dikendalikan oleh Roh Kudus. Sama, kita hidup juga dikendalikan oleh Roh Kudus, itu sama. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus dikendalikan oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan kita sama. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah bait-bait suci Allah, yang roh Allah ada di dalam kehidupanmu. Ya, sama. Kalau Yesus sebagai manusia 100%, juga Allah 100%. Waktu menghadapi iblis itu, dia manusia 100%. Dia menghardik, ya, iblis supaya menyingkir dari hadapannya. Iblis tidak berani. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, begitupun juga dalam kehidupan kita. Kita bisa menghardik, mengusir, ya, iblis dari hadapan kita. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ini juga contoh. Jangan ada manusia itu tamak, tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita miliki. Seringkali apa yang sudah kita miliki, kita nggak pernah puas. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, bersyukurlah dengan apa yang sudah kita miliki. Nanti Tuhan tambahkan, ya, apa yang menjadi kekurangan kita. Tapi Tuhan inginkan apa yang kita miliki ini kita syukuri. Ya, nah, karena orang yang bersyukur itu sama dengan orang yang puas mengakui kebaikan Tuhan. Kalau orang tidak pernah bersyukur itu tidak pernah puas, tidak pernah mengakui kebaikan Tuhan, seperti iblis. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, iblis sebelum jatuh di dalam dosa, dia adalah kepala malaikat, atau firman Tuhan menulis penghulu malaikat, itu iblis. Ya. Kalau Rasul Yohanes melihat malaikat itu berlaksa-laksa, beribu-ribu banyak sekali. Para malaikat ini ada dicipta oleh Allah dua macam. Ada yang dicipta dengan api, ada yang dicipta dengan sinar kemuliaan Allah. Itu salah satu iblis. Dulu yang disebut Lucifer. Lucifer itu adalah ya, maksudnya putra fajar. Ya. Nah, maka dia dicipta dengan kemuliaan Allah. Itu luar biasa. Di dalam Alkitab dikatakan, iblis waktu dicipta itu keadaannya sangat cantik. Ya. Tapi di dalam bahasa aslinya cantik, bukan cantik, tapi sangat indah. Ya. Jadi keindahan Lucifer atau sekarang yang jatuh di dalam dosa ini disebut iblis itu luar biasa keindahannya. Tapi nggak pernah puas. Ya. Dia merasa saya ini sangat indah, saya ini luar biasa. Ya. Saya ini sama dengan Allah. Dia ingin disembah seperti Allah. Ya, maka dia jatuh di dalam dosa. Ya, dia pikir siapa yang dapat mengalahkan Lucifer waktu di sorga. Ya, mungkin penghulu malaikat yang lain tidak seperkasa Lucifer ini, tapi dia tidak tahu bahwa Allah itu adalah sang pencipta. Allah itu berkuasa, memberi kekuatan kepada malaikat yang lainnya untuk melawan Lucifer. Hingga peperangan di sorga, Lucifer dikalahkan dan dilemparkan ke bumi. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat iblis itu dicipta sangat cantik, sangat indah, tapi nggak pernah puas. Ya, maka kita melihat iblis ingin disembah seperti Allah dan memberontak melawan Allah.
melawan Allah, maka diusir dari sorga. Waktu di dunia dan Yesus di dunia masih diulangi lagi. Ya, dia berkata kepada Tuhan Yesus, coba engkau melihat semua kemegahan dunia ini, kekayaan dunia ini, aku berikan semua kepadamu. Tapi sujudlah kepadaku, sembahlah aku, tunduklah kepadaku. Maka Yesus sebagai manusia yang penuh Roh Kudus, dengan penuh wibawa diusir, dihardik, ya, diusir oleh Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan, setelah iblis pergi, firman Tuhan mengatakan, lihatlah para malaikat melayani Yesus. Malaikat dicipta memang untuk melayani Allah dan melayani manusia pilihannya, yaitu anak-anak Tuhan. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, seperti Yesus waktu manusia di bumi dilayani oleh para malaikat. Ya, semestinya Lucifer atau iblis ini juga melayani Yesus, tapi dia tamak. Dia tidak pernah bersyukur, dia tidak pernah puas. Justru Sang Pencipta ingin disuruh menyembah dia. Ini satu perbuatan yang keji. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, sekarang iblis memakai kekayaan dunia untuk melawan iman anak-anak Tuhan. Ya, jadi perhatikan. Iblis memakai kekayaan dunia untuk melawan iman anak-anak Tuhan. Berapa banyak saya melihat, jangankan anak-anak Tuhan, jangankan pengerja, hamba-hamba Tuhan saja bisa jatuh karena kekayaan dunia ini. Ini adalah tipu daya iblis. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, untuk mengingatkan kita, untuk menolong kita, untuk membela kita, untuk melawan segala tipu daya setan atau iblis. Tapi sayangnya seringkali kita hidup dengan standar kekuatan kita sendiri. Kita abaikan penyertaan Roh Kudus, hingga Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan kita, hingga kita tidak memiliki hikmat Allah yang mengerti segala tipu daya setan. Akhirnya kita mudah sekali dijatuhkan oleh iblis melalui kekayaan dunia ini. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, iblis tahu bagi manusia kekayaan itu hal utama. Kekayaan itu adalah segala-galanya bagi manusia. Itu iblis tahu. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada manusia. Di dalam Injil Markus 8 ayat 36, tidak usah kita baca, semua sudah hafal ayat ini. Tuhan Yesus ingatkan kepada manusia, percuma engkau mendapat kekayaan dunia ini jika jiwamu tidak selamat. Ya, ini Tuhan Yesus sudah ingatkan, supaya jangan terjerat oleh tipu daya setan dengan kekayaan dunia ini. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, berapapun besarnya kekayaan dunia ini, itu sifatnya cuma sementara, seumur manusia. Ya, jadi kita melihat sia-sia, ya, tidak kekal. Selanjutnya sengsara kekal di neraka. Itu bagi orang yang hidupnya terikat oleh kekayaan dunia ini, ya, dan mengalami, ya, kehancuran iman atau rohaninya. Dia cuma fokus pada kekayaan dunia ini, dijatuhkan oleh tipu daya iblis. Waktu di dunia kita kaya, enak, nikmat sementara, tapi itu sementara. Seumur manusia, seumur kita berapa? 70 tahun? 80, 90, 120 seperti Nabi Musa? Cuman seumur itu kekayaan yang bisa kita nikmati. Selanjutnya tanpa iman, tanpa kekudusan, kita akan ditempatkan di neraka.
Kita cuma bahagia di dunia sifatnya sementara dengan kekayaan yang sifatnya sementara ini. Tapi sengsara kekal di neraka itu sangat mengerikan. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya kita harus ya ada hikmat Allah untuk mengantisipasi segala tipu daya setan. Keselamatan adalah hal terbesar bagi orang yang beriman. Ya, sekali lagi, keselamatan adalah hal terbesar bagi manusia. Keselamatan itu hal utama bagi saudara. Ya, ini perhatikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah pilihan. Allah sudah anugerahkan keselamatan kepada saudara. Tergantung bagaimana cara hidup saudara, cara memilih. Ya, ini hidup adalah kesempatan. Saya kalau ingin selamat, saya harus fokus ya pada perkara-perkara rohani. Tapi kalau saya fokus pada perkara-perkara jasmani, saya akan mengalami sengsara kekal di neraka. Jadi surga dan neraka itu pilihan kita sendiri. Tapi anugerah keselamatan itu sudah dikerjakan oleh Yesus di salib, diberikan kepada kita manusia. Tergantung kita mau pilih yang mana. Pilih yang sementara atau pilih yang kekal. Itulah sebabnya firman Tuhan terus disampaikan supaya manusia sadar, paham, mengerti, tepat kepada pilihannya. Ya, supaya hidup ini fokus kepada Allah, ya, bukan kepada mamon atau kekayaan dunia ini. Jadi keselamatan adalah hal terbesar bagi manusia. Keselamatan itu hal utama bagi manusia. Manusia bijak itu pasti fokus pada keselamatan jiwanya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, di dalam kehidupan saya fokus pada keselamatan. Saya fokus kepada pelayanan, ya. Karena ini yang menentukan waktu sekarang saya hidup. Ya. Kalau saya fokus kepada hal kekayaan dunia ini, kita tidak fokus ya kepada keselamatan jiwa kita, ini sangat membahayakan jiwa kita. Ya. Itu bisa melemahkan, merontokkan iman kita dan ya berakibat fatal, mati, kekal di neraka. Jadi keselamatan itu sifatnya kekal, abadi, hidup tanpa kematian lagi. Firman Tuhan sudah dijelaskan tentang keselamatan. Kalau saudara memiliki keselamatan, sama dengan saudara memiliki hidup kekal, memiliki hidup yang abadi, memiliki hidup tanpa kematian. Ini dijelaskan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Maaf saya kalau bicara kasar. Kalau saudara punya telinga, ya, saudara mendengar, saudara akan pahami ayat-ayat ini dan saudara akan fokus hidup dalam kekudusan supaya kita masuk di dalam kehidupan diselamatkan oleh Tuhan. Selain Allah, tidak ada yang bisa memberi keselamatan. Ini perlu kita perhatikan. Saudara ingin selamat, saudara tidak bisa menyelamatkan diri saudara sendiri. Ya. Kalau sekarang banyak suhu, ya, juga banyak orang-orang pintar, oh kamu harus melakukan ini supaya hidupnya bagus, supaya hidupmu selamat. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi di dalam Yesus, keselamatan hanya bisa dikerjakan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, bukan oleh manusia. Kalau berbicara tentang kekayaan dunia, itu bisa didapat oleh manusia sendiri. Manusia pintar memanage di dalam keuangan dan hidup hemat, itu pasti bisa kaya. Ya. Kalau saudara tidak malas, ya, saudara bisa hidup memanage keuangan dengan baik dan bisa hidup hemat. Saudara bisa menabung sedikit demi sedikit, saudara akan bisa kaya. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, jadi kita harus memahami ini.
Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Ya, kita terikat oleh uang, kita terikat oleh kekayaan, itu akar kejahatan. Itu tulis 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi hidup fokus pada kekayaan itu bisa merusak iman saudara. Nah, seperti tadi berulang-ulang saya katakan, ini tidak dipahami oleh orang Kristen. Ya. Bahkan saya jelaskan, jangankan jemaat, pengerja, hamba-hamba Tuhan saja bisa jatuh ya di dalam kekayaan ya dunia ini. Ya, karena mereka hidup fokus pada kekayaan, sekali lagi itu bisa merusak imannya. Karena kekayaan itu condong pada keduniawian. Ya. Keselamatan jiwa itu kekal, kudus. Dengan kekudusan manusia itu akan masuk surga. Ya. Kekayaan dunia itu sifatnya mengikat. Ya. Perhatikan, kekayaan ini sifatnya mengikat dan melemahkan iman manusia. Manusia sulit hidup suci dengan kekayaannya. Ya. Karena kalau manusia kaya pada umumnya, hidupnya atau hatinya, cara berpikirnya bisa berubah. Banyak manusia kaya itu menjadi tinggi hati, angkuh, ya, tamak. Nah, ini merupakan salah satu tipu daya setan. Kalau kita menjadi angkuh, itu dibenci oleh Allah. Ya. Kita menjadi tamak, sama dengan sifat iblis. Ya, jadi kita melihat hati-hati ya dengan kekayaan dunia ini. Ya, karena manusia kaya menjadi tinggi hati, angkuh, tamak, sekali lagi ini merupakan tipu daya iblis. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat yang sudah kita pahami ini, apakah manusia beriman tidak boleh kaya? Boleh. Ya, siapa bilang orang Kristen tidak boleh kaya? Karena firman Tuhan jelas mengatakan Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara kaya. Maksudnya Tuhan pakai orang beriman yang kaya untuk menjadi berkat bagi orang miskin, supaya orang beriman tidak hidup di dalam kekurangan. Ya. Karena hidup manusia berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi Tuhan inginkan kalau kita diberkati kekayaan, supaya kita memberkati saudara kita yang dalam kekurangan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, orang beriman itu hidupnya diberkati, tidak akan kekurangan, asal tidak malas. Mengapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan mengatakan Amsal 10 ayat 6, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Jadi orang benar itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Orang itu tidak akan hidup di dalam kekurangan, karena berkat Tuhan ada di atas kepala mereka. Tapi mengapa kita masih hidup di dalam kekurangan? Maaf, mungkin kita kurang bisa memanage di dalam keuangan, kita kurang bisa berhemat, atau mungkin kita malas. Macam-macam hal. Tapi Allah itu memberkati hidup kita sebagai orang yang benar. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Tapi sekali lagi, ya, kita hati-hati dengan kekayaan ya yang kita miliki. Ya. Jemaat yang kasih dalam Yesus. Dengan kekayaan, ya, dengan kekayaan dunia ini, kekayaan ini juga dipakai oleh iblis untuk melemahkan iman kita. Saya jadi orang Kristen mulai umur 7 tahun, sekolah minggu. Maka saya harapkan anak-anak saudara bawa ke gereja. Banyak yang tidak mengerti dan tidak paham di dalam hal. Oh, nanti saja kalau sudah besar dia bisa ngerti, masih anak-anak tidak bisa mengerti. Maaf, bodoh itu.
Karena kalau kita ditanam di rumah Tuhan sejak kecil, kita berakar kuat nanti terus. Itu kenyataan hidup saya. Mulai 7 tahun. Ya, saya dilanda badai. Oleh karena saya fokus kepada kekayaan dunia ini, saya sempat terhilang. Ya. Tapi akar sejak kecil yang ada di dalam ini, Roh Kudus ingatkan saya. Ya. Dan akhirnya saya kembali lagi. Ya, karena ada akar yang kuat. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau satu pohon yang nggak disiram, itu layu, bisa kering. Tapi akarnya kuat, kalau disiram air, kena air, dia akan cepat tumbuh lagi. Jadi jangan sepelekan, ya, anak-anak saudara jangan dianggap, oh masih kecil, nanti kalau ngerti. Tidak. Ya, kalau kita ditanam sejak kecil, itu luar biasa. Sampai ada dunia medis mengatakan, anak dalam kandungan saja, ya, ibunya sering menyanyi, ya sering memuji Tuhan, anak ini bisa mengenal suara mamanya, padahal masih di dalam perut. Lebih-lebih kalau anak saudara suka dibawa ke rumah Tuhan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, bangsa Israel itu adalah umat Allah. Anak umur 7-8 tahun sudah dididik, ya, supaya menjadi anak-anak Taurat. Otaknya ini diisi dengan firman Allah. Itu orang Israel. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, itulah sebabnya orang Israel itu pinter-pinter, kaya. Karena apa? Dia karena mengerti firman ditanam. Dia kalau memberikan perpuluhan, itu dihitung sampai jelimet. Sekecil-kecilnya itu dihitung. Ya, makanya dia kaya. Tapi juga dicelah oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau engkau mengembalikan perpuluhan itu memang baik. Tapi yang satu ini jangan engkau lupakan. Karena ya, Tuhan Yesus mendapati bangsa Israel kalau memberikan perpuluhan itu luar biasa dihitung jelimet. Tapi untuk memberi orang tuanya ngomong, "Nggak ada. Uangnya sudah saya berikan ya di rumah Tuhan." Mengapa katakan gini? Kalau sudah berkata gitu orang tuanya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena takut, karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, tapi Tuhan katakan, yang satu ini engkau lakukan, yang satu juga engkau harus lakukan. Jangan engkau abaikan. Ya, maka Tuhan mengatakan apa? Bagaimana engkau bisa mengasihi Bapa yang di surga, yang tidak kelihatan, sedang mengasihi Bapamu yang kelihatan setiap hari aja engkau tidak bisa mengasihi. Ya, jadi dalam kehidupan kita itu harus ada keseimbangan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Sekali lagi, ya, hidup jangan fokus pada kekayaan dunia. Nanti kena tipu daya iblis. Ya. Berbicara kekayaan itu kecuali Tuhan yang memberi kekayaan untuk memberkati orang miskin. Ya, Tuhan melihat orang ini rajin bekerja. Ya, orang ini cinta Tuhan. Dia diberkati lebih oleh Tuhan. Dia lebih beruntung daripada orang lain. Supaya kalau dia kaya, kekayaannya bisa memberkati orang miskin. Itu maksudnya. Ya, ya, jadi jangan kekayaan itu kita nikmati sendiri, kita menjadi tamak. Ya, itu tidak baik. Tuhan pilih orang yang beriman atau imannya yang berkualitas, orang yang cinta Tuhan dan yang terbeban melayani untuk menjadi berkat. Ya, ini yang Tuhan cari. Ya, Tuhan tidak menjadikan umatnya miskin. Ya, ini perhatikan. Memang Tuhan memberkati orang yang kaya yang beriman untuk memberkati orang miskin. Ya. Tuhan itu berkemurahan.
Ya, mungkin ada kekurangan-kekurangan kepada orang itu hingga orang itu hidup dalam kekurangan. Tapi Tuhan juga persiapkan orang yang beriman yang kaya untuk memberkati orang miskin. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak menjadikan umatnya miskin. Miskin itu bisa melemahkan imannya. Ya. Jadi bukan berarti kalau orang miskin itu beriman. Justru kemiskinannya itu bisa melemahkan imannya. Ya, karena orang miskin itu umumnya sulit mengucap syukur. Ya, bahkan dirinya merasa, mengapa Tuhan tidak memberkati hidup saya? Ya, dia tidak koreksi dirinya, tapi menyalahkan Sang Pencipta. Ini sesuatu yang keliru dalam kehidupannya. Orang yang hidupnya fokus kepada Tuhan tidak akan takut miskin. Karena dia tahu kalau Allahnya itu adalah Allah yang memberkati hidupnya. Allah datang bukan dengan tangan yang kosong. Allah datang dengan membawa berkat-berkat khusus ya untuk anak-anaknya. Justru orang yang hidupnya fokus kepada Tuhan tidak mungkin dia hidup dalam kekurangan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita mesti harus punya iman yang positif, cara berpikir yang positif. Seperti saya sebagai orang yang beriman, saya percaya hidup saya tidak akan kekurangan. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan mengatakan, burung pipit saja Tuhan cukupi, tidak mati kelaparan, apalagi manusia rohani. Ya. Apalagi manusia beriman, tidak mungkin dia hidup dalam kekurangan. Burung pipit saja dipelihara oleh Allah dan tidak mati kelaparan. Apalagi kita harus memiliki iman yang positif. Ya. Yang menjadikan manusia miskin sekali lagi satu, ya karena malas, juga karena tidak hidup berhemat. Saya banyak mengenal, ya, karena maksud saya dekat itu bukan dekat pada orang kaya saja, saya dekat banyak pada orang yang miskin. Saya melihat cukup banyak, dia dalam keadaan miskin, tapi waktu diberkati, dia bingung, mau diapakan uang ini, beli itu, beli ini, macam-macam. Tidak hidup hemat, tidak ditabung sebagian. Nah, ini kesalahannya ya di sini. Ya, tapi seringkali kita menyalahkan Tuhan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Yohanes 10 bagian B, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang dalam kehidupan kita sekali lagi seperti yang saya katakan, bukan dengan tangan kosong. Ya, tapi dengan membawa berkat khusus supaya umatnya ini bisa hidup, ya, menikmati hidup dan mengalami hidup yang berbahagia. Ayo, siapa di antara orang tua kita yang kepingin, ya, anaknya hidup miskin? Ya, apa ada orang tua di sini kepingin, wah, syukurlah anak saya hidup miskin? Gak ada. Saya setiap hari, ya, mendoakan memberkati anak-anak, memberkati cucu, memberkati jemaat. Ya, saya berkati. Saya kepingin, ya, supaya mereka menikmati, ya, berkat-berkat yang Tuhan berikan, supaya mereka boleh bisa menikmati hidup dan berbahagia. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, ya, tidak usah dibaca. Di situ dijelaskan, iman itu mengalahkan dunia. Ya, ini saya jelaskan. Iman satu unsur hidup yang harus kita miliki. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak ada manusia yang berkenan di hadapan Allah. Tanpa iman tidak ada manusia yang layak di hadapan Allah. Jadi, ya, iman itu sangat penting. Allah itu bekerja melalui iman saudara. Ya. Iman saudara itu menggerakkan kuasa Allah bekerja
atas kehidupan saudara. Ya. Kalau hidup saudara fokus kepada Allah, maka menimbulkan iman yang kudus. Ya. Sekali lagi, kalau saudara hidup fokus ya kepada Allah, maka itu akan menimbulkan iman yang kudus. Iman inilah yang mengalahkan dunia. Maksudnya sekalipun saudara kaya, tapi saudara tidak hidup terikat oleh kekayaan saudara. Ya. Jadi iman saudara itu mengalahkan tipu daya iblis. Coba kita melihat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12 sampai 13. Tolong dibacakan. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Saudara sebagai anak-anak Allah, saudara harus tahu sifat Bapakmu. Sifat Allah itu seperti apa? Firman Tuhan mengatakan bagaimana waktu Nabi Elia bertemu dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan ada gempa, ada badai, tapi tidak ada Allah. Ada api, tapi tidak ada Allah. Waktu ada angin sepoi-sepoi, sejuk. Ya. Suasana yang sangat tenang. Nabi Elia langsung bisa merasakan kehadiran Allah. Begitupun juga manusia yang pertama di Taman Eden. Adam bisa merasakan kehadiran Allah. Karena firman Tuhan mengatakan, waktu hari sejuk, angin sepoi-sepoi, suasana yang sangat tenang, maka hadirat Allah turun. Allah datang kepada Adam, ya, berbicara, berkomunikasi dengan Adam. Begitupun juga dengan Nabi Elia. Ya. Kita juga melihat Daud orang yang dekat kepada Allah. Di dalam Mazmur 62 ayat 2, Daud mengatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau saudara ingin hidup tenang, jiwa saudara tenang, hidup bahagia, ya, hiduplah mendekat kepada Allah. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Saya masih selalu ingat kata-kata almarhum pendeta Isyaklu, ya, yang di GBPS sekarang sudah dipanggil Tuhan dalam usia yang tua. Dia selalu menasihatkan apa kalau dia khotbah? Jangan engkau awali dengan roh, tapi engkau akhiri dengan daging. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita ini, jemaat yang kasih di dalam Yesus, orang yang memiliki iman, itu hidupnya fokus kepada Tuhan, maka hidupnya ya menjadi tenang karena dekat kepada Tuhan. Dan Allah itu adalah sumber damai sejahtera, sumber ketenangan. Maka jiwa saudara akan menjadi tenang, tubuh saudara akan menjadi sehat. Saya berulang-ulang menasihati Ibu Gembala, berulang-ulang. Saya katakan seumur kamu, yang kamu perlukan itu bukan kamu pacu setiap hari saya, ya, ikut senam, jalan pagi, difoser terus, bukan itu. Itu bagian yang kedua. Saya katakan pada Ibu Gembala, yang pertama mendekatlah kepada Tuhan, supaya jiwamu tenang. Kalau jiwamu tenang, pikiranmu tenang, hatimu gembira, saya bilang itu akan menyehatkan tubuhmu. Ya. Nah, masalah kamu senam, masalah kamu ya jalan, enggak apa-apa. Ya. Saya berikan pandangan-pandangan. Ya. Tapi orang yang hidupnya mendekat kepada Tuhan,
jiwanya tenang, ya, ada sukacita, hatinya menjadi gembira, ya, itu akan menyehatkan tubuh saudara. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, hiduplah, ya, menjadi berkat di dunia ini. Jadi kalau saudara sekarang hidup di dunia ini, hiduplah untuk menjadi berkat di dunia ini. Nanti kalau di sorga, saudara akan menerima kemuliaan Allah. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, hidup jangan sampai iman saudara dikalahkan dengan kekayaan dunia. Nanti berakhir sia-sia. Bahagia sementara di dunia, tapi sengsara kekal di neraka. Itulah kekayaan dunia yang sering dipakai iblis untuk memperdaya anak-anak Tuhan. Ya. Kaya di dunia, ini yang Tuhan kehendaki, saudara kaya di dunia, hidup menjadi berkat bagi orang lain, kaya di sorga, penuh kemuliaan. Itulah hidup yang dikehendaki oleh Bapa. Ya, jadi bukan berarti orang Kristen itu, ya, hidupnya harus miskin, tidak. Tuhan cari orang-orang yang terbeban, orang-orang yang cinta Tuhan, hidupnya sangat diberkati, menjadi kaya untuk memberkati orang lain, untuk hidup menjadi berkat. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, jadi ya sedikit firman Tuhan ini saudara perhatikan, ya, karena judulnya dikatakan kekayaan dunia melawan iman. Jadi jangan sampai kekayaan dunia ini menghimpit iman saudara, hingga saudara tidak mengalami pertumbuhan iman rohani yang baik. Berakhir kalau ada masalah saudara kalah, ada masalah saudara jatuh. Seringkali kita disebut anak-anak Allah, kita disebut umat pemenang, tapi kenyataannya kita jatuh bangun ya di dalam hidup ini. Itu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah, saudara kaya di dunia, hidup menjadi berkat di dunia, kaya di sorga, penuh kemuliaan. Itulah hidup yang dikehendaki Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, kami kenalnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini, untuk hari yang luar biasa ini, yang kami boleh hadir di tempat ini karena kasih dan anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, yang terus menyertai kehidupan kami hari ini. Pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu yang kembali mengingatkan hati kami, hidup kami Tuhan, untuk tidak terpengaruh oleh tipu daya iblis, tipu daya rupa-rupa dunia, kekayaan dunia Tuhan, yang itu menghambat pertumbuhan iman rohani kami, percaya kami kepada Tuhan. Tapi kami mohon ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk mengingatkan kami Tuhan, agar kami tidak terfokus hanya kepada kepentingan diri kami sendiri, kekayaan yang dunia tawarkan Tuhan, tetapi kami mau lebih dekat dengan Tuhan, lebih terfokus kepadamu Tuhan, karena itulah menjadi kekuatan kami Tuhan. Berkat adalah yang Kau berikan, adalah bonus bagi kami saat kami menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Berkat ada di atas kepala kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, bahwa berkat yang Kau berikan tidak membuat kami jauh daripadamu Tuhan, tapi membuat kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan, agar hidup kami yang diberkati menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan melalui kehidupan kami semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Kami mohon juga Roh Kudus menyertai kami, memampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu hari lepas hari Tuhan, sehingga kehidupan kami makin hari, sekali lagi makin mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Gembala dengan kekuatan, hikmat, marifat daripada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan terus menyertai kehidupan beliau. Kesehatan Kau tambah-tambahkan Tuhan, sehingga Bapak Gembala terus dapat memberikan kami roti hidup, air hidup-Mu Tuhan, melalui firman-Mu,
sehingga kami jemaat-Mu semakin bertumbuh, semakin cerdas di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dan minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bagi setiap jalan, Yesus Kaulah Juru. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita akan terima doa berkat dari Bapa Kembali. Kau terang bagi saat gelap. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati kehidupan mereka, berkati iman rohani mereka, supaya mereka hidup mengasihi Tuhan, memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan mereka, berkati juga keuangan mereka, berkati hidup ibadah mereka ya Tuhan, supaya mereka bersukacita di dalam nama-Mu. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati.